Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya ingin sharing pada teman-teman semuanya yang sedang mengikuti PPG Prajabatan, entah itu dari gelombang 1, 2, ataupun 3 ya. Ini saya ingin sharing terkait dengan laporan studi kasus ya teman-teman ya. Ini seingat saya itu penugasan ketika semester 2 akhir kayaknya bareng Ukin kayaknya ya. Yang disuruh upload itu salah satunya selain video pembelajaran selama 30 menit ataupun selain 1 jam ya durasinya ya, itu harus mengumpulkan yang namanya laporan studi kasus. Nah ini mungkin bisa memberikan gambaran teman-teman gimana laporan studi kasus di PPG Prajabatan ya. Nah ini teman-teman ya, ini untuk covernya. Jadi saya bahasnya itu tentang upaya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa Mapel Kimia kelas 1141 SMA Kesatria 1 Semarang menggunakan model pembelajaran problem based learning berpendekatan TRL ya. Nah, yang saya bahas di sini karena laporan studi kasus ya, jadi saya harus memilih salah satu kasusnya yang saya pilih adalah terkait dengan keaktifan dan hasil belajar siswa. Nah, deskripsi kasus studi kasusnya seperti ini teman-teman ya. Permasalahan kelas 1151 SMA Kesatrian 1 Semarang adalah rendahnya tingkat ketuntasan hasil belajar dan aktivitas siswa. Hanya 26,6% siswa yang mencapai tingkat ketuntasan berdasarkan PTS genap tahun 2022 atau 2023 ya. Guru masih menggunakan metode ceramah dengan pendekatan mendengarkan dan mencatat. Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi antar siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan model pembelajaran problem based learning berpendekatan TRL di kelas 11 MIPA 1. Model ini mendorong pemahaman materi kelompok dengan mengeksplorasi permasalahan yang signifikan. Berpendekatan TRL mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan yang serupa dan menyesuaikan evaluasi dan pembelajaran dengan tahapan perkembangan siswa. Nah, jika siswa belum mencapai tingkat yang ditetapkan, mereka akan mendapatkan bimbingan intensif oleh guru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain PTK ya, penelitian tindakan kelas, dalam 2 siklus yang memfokuskan pada materi sistem koloid. Studi kasus ini penting dilakukan agar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran PBL berpendekatan TRL. Oke, nah analisis situasinya seperti ini teman-teman ya. Perancangan dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas kolaboratif dengan melibatkan peneliti dan guru secara langsung di dalam satu kelas. Peneliti berperan sebagai perancang dan pelaksana dalam proses pembelajaran di kelas, sementara guru dan teman sejawat yang berperan sebagai observer selama pembelajaran berlangsung. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIPA 1 ya, semester genap. Kelas 11 MIPA 1-nya ini teman-teman bisa jabarkan ya, misal dalam satu kelas itu ada berapa siswa jumlahnya, komposisinya laki-laki dan perempuan berapa. Oke. Objek penelitian adalah keaktifan belajar kimia dan hasil belajar siswa materi koloid dengan model PBL ya, dengan berpendekatan TRL atau Teaching at the Right Level. Penelitian dilaksanakan secara bertahap melalui 2 siklus dengan tiap siklusnya terdiri dari 4 tahap ya, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun tantangan yang saya hadapi saat merancang dan melakukan evaluasi diantaranya yang pertama, mengidentifikasi metode atau instrumen evaluasi yang tepat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa secara objektif. Kemudian yang kedua, menyusun LKPD yang sesuai dengan tingkat pemahaman sehingga siswa tidak merasa terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Yang ketiga, dalam menggunakan model PBL ini, saya harus menemukan masalah pembelajarannya ya, yang menantang ya, tetapi tetap dalam bisa dijangkau oleh siswa. Contoh dalam koloid orientasi masalah tentang asap pabrik. Kemudian hambatan yang saya hadapi ya, diantaranya yang pertama, pembelajaran PBL mungkin membutuhkan lebih banyak waktu daripada metode pembelajaran konvensional atau tradisional seperti biasanya ya, dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk implementasi yang efektif dapat menjadi tantangannya. Yang kedua, memastikan partisipasi aktif semua anggota kelompok homogen dan mengatasi konflik yang mungkin muncul. Diperlukan strategi efektif agar tidak menghambat proses pembelajaran. Nah, ini selanjutnya teman-teman ya, alternatif solusi yang bisa teman-teman lakukan apa? Oke.
Jadi saya melakukan PTK selama 2 siklus. Jadi siklus pertama itu melakukan proses pembelajaran selama 5 kali pertemuan dengan menerapkan model pembelajaran PBL berpendekatan TRL ya, dengan KD-nya itu 35.15 tentang mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid. Kemudian ada menjelaskan sifat koloid dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada siklus 2 itu saya mengambil KD-nya itu 4.15 tentang membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid ya. Untuk mengamati keaktifan siswa selama pembelajaran yang saya lakukan adalah menggunakan lembah observasi ya, dengan menggunakan skala Likert. Panduan penilaiannya itu diberikan scoring 4, 3, 2, 1 ya, sesuai dengan pencapaian indikator yang ditetapkan oleh Sugiono. Jadi aspek keaktifan yang saya pakai di sini yang pertama adalah kesiapan mengikuti pelajaran, kemudian kesiapan menghadapi masalah dalam belajar, mempresentasikan hasil pekerjaan dengan pasangannya di depan kelas, kemudian menanggapi presentasi teman yang ada di kelas, keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan ya, kemudian yang keenam berinteraksi dengan sesama teman, kemudian merespon tugas. Nah, cara untuk menganalisis keaktifan siswa itu dilakukan memperhitungkan persentase lembar keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran. Kemudian terkait hasil belajar bahwa selama kegiatan pembelajaran itu siswa bisa tahu oh dia naik atau dia turun, itu dari apa? Nah, ini dari 2 jenis soal tes yang saya gunakan. Jadi pada siklus 1 saya menggunakan model soal itu ada 6 butir ya, ada 2 tier yang terdiri dari ada pilihan ganda pada tier pertama dan uraian atau alasan di tier keduanya. Kemudian pada siklus kedua saya menggunakan 6 butir soal 3 tier multiple choice. Jadi di sini tier pertama anak-anak bisa memilih jawabannya, kemudian tier kedua bisa memberikan alasannya kenapa, kemudian yang tier ketiga itu adalah keyakinan siswa, apakah siswa yakin, ragu-ragu, atau memang tidak sama sekali. Nah, analisis data dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan rata hasil belajar dan analisis menggunakan endgain ya. Tindakan dianggap berhasil jika memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu keaktifan belajar dianggap aktif jika persentase rata-rata siswa mencapai 75%. Dan hasil belajar dianggap berhasil jika terjadi peningkatan hasil belajar dengan 75% siswa dalam kelas memenuhi standar ketuntasan minimal. Oke. Nah, evaluasi teman-teman ya, ini perlu. Jadi penggunaan model pembelajaran PBL ya berpendekatan TRL ini terbukti memang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Oke. Dari data hasil pengamatan, nilai rata-rata persentase keaktifan siswa itu meningkat ya dari 45,62% kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 79,95% ya. Dan sudah masuk dalam kategori aktif. Selanjutnya, keaktifan siswa mengalami peningkatan lagi sebesar 88,95%. Kemudian hasil rekapitulasi endgain ya dari siklus dari prasiklus, siklus 1, siklus 2 itu mengalami peningkatan juga teman-teman ya. Ini ada 0,5613 di kategori yang sedang, kemudian 0,57 sedang juga, kemudian pada siklus kedua ini 0,73 dikategorikan tinggi. Ditemukan penemuan baru bahwa menggunakan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dan menggunakan pendekatan pengelolaan homogen dalam diskusi dengan metode TRL ini ternyata dapat meningkatkan partisipasi siswa karena sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, teman-teman ya, untuk studi kasusnya jangan lupa teman-teman untuk menambahkan daftar pustaka karena memang nggak pure dari idenya kita, tapi juga kita harus istilahnya kayak mencari referensi pendukung untuk mendukung argumennya kita, seperti itu, atau penelitiannya kita ya. Nah, itu aja teman-teman ya untuk studi kasus laporan studi kasus untuk persiapan teman-teman yang akan melaksanakan UKIN ya. Jangan lupa untuk semangat terus, dan ketika teman-teman mampir di sini jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terupdate dari Nafta. Oke? Sekian teman-teman, semangat terus untuk para pejuang PPG ya. Dadah, see you in next video ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.